atau kayak mereka datang nonton aku nyanyi dan aku bisa nyanyi untuk mereka juga. Jadi kayak hal yang beda, hal yang lucu dan cukup aneh sih gitu. Sebenarnya apa ya? Aku tidak bisa mendeskripsikan aku musisi apa dan gimana. Kayak, oh aku musisi pop, oh aku musisi apa. Aku lebih ke, aku suka nyanyi, kebetulan dapat kesempatan buat bisa berkarya. Dan apapun bentuk karyanya itu, intinya aku seorang penyanyi dan aku suka nyanyi gitu. Aku suka musik intinya gitulah mungkin ya. Kayaknya aku kayak lebih ke introduction dulu. Nih aku single ini, single itu, jadi kayak nunjukin aku bisa diverse gitu, kayak maksudnya gak cuma terpaku pada satu tema mungkin ya. Dan sekarang karena udah banyaknya single, siapa tahu bisa bikin album gitu. Aku nggak sengaja sih, karena aku biasanya kalau bikin lagu ngalir aja sih Kak. Nggak pernah mikir, oh lagu yang ini aku mau lebih puitis atau apa, atau lagu yang ini mau lebih mudah dicerna mungkin kayak gitu. Aku lebih ke pada saat aku bikin lagu itu dengan mood yang aku kumpulin, oh kayaknya cocok kalau gini, dah gitu. Tapi nggak mikir any other option, jadi kayak basically apa yang aku pikirin pada saat detik itu juga itu. Karena aku mikir kalau aku bisa bikin sebuah lagu, tapi lagunya nggak selesai hari itu juga gitu. Terus kayak kentangnya lagi mau kemana, kayak gimana gitu, kayak gitu. Aku waktu itu di kamar, jam berapa ya? Udah midnight, late midnight pokoknya. Lagi galau biasa. Terus kayak mikir, bikin lagu, udah lama nggak bikin lagu juga pada saat itu. Jadi akhirnya, udah deh ngambil, aku kalau nulis lagu biasanya di buku. Tulis tangan, iya. Bukan tulis tangan, karena feel-nya beda gitu loh. Kalau misalnya emang kepepet banget ya nulis di HP, tapi kalau misalnya emang lagi ada waktu senggang, biasanya nulis di buku karena bisa coret-coret langsung. Jadi lebih kayak kerasa natural gitu loh. Jadi aku tulis apa yang ada di otak aku pada saat itu, dan aku biasanya langsung ngebarengin, oke, liriknya kayak gini jadi kayak jatuhnya aku kayak bikin apa ya, mungkin puisi dulu kali ya. Aku bikin puisi dulu, skema-skema tulisan-tulisan, baru aku masukin nadanya, kira-kira sekiranya cocok sama nada kata-kata kayak gini apa gitu. Oh, aku tuh anehnya aku gini, kalau aku misalnya bikin lagu di gitar, aku pasti nggak bisa main di piano. Kalau aku bikin lagu di piano, aku nggak bisa mainin di gitar. Karena aku nggak bisa baca chord, karena aku ngafalin bentuk jari gitu loh. Jadi aku nggak pernah tahu. Pada saat itu aku kira lagunya akan plek-ketiplek kayak gitu. Tapi ketika aku kasih ke Ener, aku ternyata di arrange workshop. Baru abis itu dibumbu-bumbuin gitu. Cerita utamanya aku yang kasih tahu, karena kan kalau misalnya dilihat dari semua video klip aku yang sebelumnya itu ada cowoknya. Jadi maksudnya kayak kita selalu menggunakan power sebuah hubungan relationship cewek cowok biar bikin masyarakat baper, biasanya gitu kan, kayak maksudnya oh ini pacaran terus putus, oh kasihan, biasanya gitu kan. Dan di lagu yang ini aku ngerasa kayak menurutku nggak selamanya tentang putus cinta dan harus diliatin visualisasi bahwa oh ya aku putus sama orang ini dan aku akan galau setengah mati. Aku jalan dengan perasaan numb, kayak nggak bisa ngerasain apa-apa karena patah hati yang aku lewatin gitu. Sehingga aku jalan, aku ngeliat ada couple 1, ada couple 2, mereka udah kasarnya mereka evoluting dari ngasih bunga doang ngajak jalan sampai akhirnya udah ngasih kalung, udah mau tunangan atau apa, sementara aku masih diri aku sendiri yang terjebak di ruang waktu aku gitu loh. Dan aku jalan dengan tatapan kosong, dan ternyata di akhir si liontin yang dikasih ke couple 1 itu ternyata liontin yang aku pakai, dan aku balikin karena aku nentuin bahwa kayak udah cukup nih hubungannya, nih gue kasih balik ke lu gitu. Keluarga aku bukan keluarga musisi, justru keluarga pendidikan. Papaku seorang dosen dan psikolog, mamaku psikolog. Kakakku yang kedua juga addicted buat studying, jadi semuanya pendidikan intinya. Yang agak mencong yang cuma aku. Aku milih jalur yang lain gitu. Tapi mungkin karena mereka juga paham bahwa interest orang beda-beda, jadi pada akhirnya mereka mengerti apa yang aku inginkan gitu. Jadi emang dari dulu support aku orang tua aku, justru mereka yang ngedorong aku untuk masuk Warner tuh orang tua aku, bukan aku yang pengen awalnya. Lucu kali ya rasanya, karena ngelihat yang biasanya kita
aku minta tolong ajarin kakak aku buat belajar matematika gitu ya misalnya gitu. Tiba-tiba aku kayak, nama kakakku Putri, Put, dengerin dong lagu baru gimana menurut kamu? Jadi kayak gitu, jadi kan berubah banget gitu kan. Dengerin ini single baru menurut kamu gimana? Ada yang kamu punya input gak gitu? Atau kayak mereka datang nonton aku nyanyi dan aku bisa nyanyi untuk mereka juga. Jadi kayak hal yang beda, hal yang lucu dan cukup aneh sih gitu. Sebenarnya aku juga udah cukup enak ya ngomongin relationship karena hampir semua lagu aku love songs itu kayak undeniable, itu benar gitu. Dan menurut aku iya benar, dan menurut aku isu di dunia tuh bukan cuma tentang cewek cowok pacaran gitu loh. Banyak isu lain yang harus diangkat gitu loh. Dan salah satunya kalau aku pengen banget bisa ngangkat tema tentang, ini mungkin terdengar sangat klise gitu, tapi mental illness, karena banyak. Lebih ke bukan yang to the depressing part ya, tapi lebih kayak ngasih tau bahwa lo nggak sendiri kok, gue juga sama, dia juga sama, kita semua sama ngelewatin semua hal yang buruk gitu. Jadi kayak semua punya porsi masing-masing dalam hidup. Gak mungkin kalau misalnya aku sakit hati banget, ternyata kakak masalahnya lebih kompleks, itu nggak berarti aku nggak sakit hati, aku juga tetap sakit hati meskipun porsinya beda mungkin gitu. Hai, aku Ramania Astrini. Jangan lupa buat dengerin terus single terbaru aku, Tanpa Rindu, udah ada di semua digital platform kesayangan kalian. Terima kasih.